Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku Dia, ibu 4 anak rempong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau ngebahas semua bumbu MPASI yang aku pakai di anak aku. Anak aku tuh sekarang umurnya udah 1 tahun 4 bulan. Jadi sebenarnya dia udah nggak MPASI lagi. Tapi ini aku mau share ke kalian gitu, bumbu-bumbu yang anak aku pakai dan manfaatnya itu apa, dan gimana gitu kalau misalnya kita buat makanan dengan bahan-bahan pendukung MPASI ini. Kalau kalian penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Kita langsung aja ke video. Yang pertama-tama aku mau bahas itu apa sih manfaatnya bumbu-bumbu pendukung MPASI ini. Yang pertama, ini tuh ngebantu kita untuk nge-save waktu. Kalau kita masak MPASI itu jadi lebih mudah. Ini juga bisa ngebantu kita untuk melengkapi makanan 4 bintang pada MPASI yang bisa kita campurkan dengan mudah tanpa kita harus kayak nyimpan-nyimpan di kulkas gitu. Bumbu-bumbu pendukung MPASI ini juga bisa lebih membuat masakan kita itu lebih enak. Kita bisa berkreasi untuk membuat makanan. Gimana tuh kalau misalnya anak kita lagi GTM atau lagi nggak mau makan atau lagi bosan dengan makanannya, kita bisa memvariasikan makanan dengan bumbu-bumbu pendukung ini. Untuk mom yang kerja gitu di luar tapi tetap bisa buatin MPASI untuk anaknya di rumah. Nah, sekarang kita langsung aja bahas bumbu MPASI apa aja sih yang aku pakai. Kita langsung aja bahas. Yang pertama kita bahas, ini tuh bumbu bubuk gitu. Nah, semua yang aku pakai ini rata-rata dari bumbu bunda. Ini no endorse, jadi emang bener aku tuh sesuka itu sama si bumbu bunda ini. Jadinya aku tuh banyak banget pakai untuk bumbu pendukung MPASI anak aku itu dari brandnya bumbu bunda gitu. Nah, sekarang langsung aja kita bahas ini apa aja sih yang aku beli dan yang biasanya aku pakai ke anak aku. Ini udah aku taruh ke baskom kayak gini, jadi biar mempermudah aku aja untuk ngambil-ngambilnya. Dan ini sebenarnya aku angkut dari dapur aku, jadi aku bawa semuanya ke sini untuk ngeliatin ke kalian. Semua rempah yang ada di bumbu bunda ini dia organik, halal, udah ada BPOM-nya, non pengawet dan non pewarna juga. Pokoknya ini semuanya aman. Untuk rempah yang biasa aku pakai itu sering pakai kunyit sama sereh. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Ini tuh isinya 40 gram. Isinya dia bubuk gini, mam. Nah, dia tuh bubuk kayak gini. Tuh, untuk serainya ini udah setengah aku pakai. Karena ini aku tuh biasanya pakai ini tuh kalau misalnya masak udang atau masak ikan. Sedangkan untuk kunyit ini kayak sering banget dipakai ya. Karena biasanya aku tuh kalau misalnya buatin anak apa-apa kasih kunyit, cuman lauk anak ya, kan biasa porsinya dikit. Makanya ini kayak aku udah pakai sebulanan lebih, hampir 2 bulan tapi masih setengah aja gitu isinya. Ini bubuk kaldu ayam aku pakai dari Mas Eko. Aku juga pakai dari bumbu bunda. Ini kebetulan udah habis, aku bakal mau beli ini lagi. Kaldu ayam kampungnya tuh bentuknya kayak gini. Kalau yang tadi kan isinya 40 gram, tapi kalau yang ini tuh isinya 50 gram. Ini sudah habis. Ini tuh bubuk tempe organik dan tahu organik. Ini tuh untuk apa sih, kan kalau misalnya kita kayak nyimpan tahu sama tempe di kulkas itu kan susah banget kan, mam. Jadi kayak nggak bisa disimpan terlalu lama gitu. Dengan tempe dan tahu bubuk kayak gini, tinggal dicampurin aja sama buburnya atau sama nasinya gitu, tetap anak kita makan dengan menu yang lengkap. Ini tuh ngebantu banget. Bubuk sayurnya aku beli yang brokoli ini emang agak lumayan mahal. Ini isinya 40 gram. Tapi ini tuh ngebantu aku banget kalau misalnya aku kayak nggak sempet buat menu makanan untuk anak aku, kayak aku kepengen cepet aja, misalnya aku dalam kondisi sakit. Jadi dia bentuknya bubuk tuh seperti ini. Ini baru aja aku beli dan aku pakai sedikit, jadi dia masih setengah gitu, masih banyak. Ini minusnya kalau misalnya kebanyakan dicampurin ke bubur atau ke makanan anak kita, itu dia ada rasa pahit-pahitnya gitu yang aku nggak suka. Terus aromanya tuh buat nggak enak gitu. Jadi kalau misalnya mau mencampurkan bubuk sayur kayak gini tuh dia nggak usah terlalu banyak. Ini nih baru aku beli juga dan aku pakai beberapa kali. Ini nih kaldu bubuk rasa ikan salmon, tuh bentuknya kayak gini, dan ini tuh baunya salmon banget. Jadi kalau masak ikan tuh campurin si kaldu bubuk ini biar ikannya tuh terasa ikan banget. Atau memang kita lagi masak salmon, tambahin aja ini tuh sedikit, jadi makanannya itu lebih enak gitu. Ada bumbu bunda rawon. Nah, ini aku pakai yang rawon, terus nasi goreng sama semur. Ini tuh ngebantu aku banget, terutama yang nasi goreng. Jadi kalau misalnya aku kayak kepepet gitu mau buat makanan anak aku, jadi aku tinggal kayak gorengin dia aja nasi goreng dengan bumbu ini, tinggal ditambah wortel, terus tinggal ditambah telur lagi gitu kalau misalnya mau rasanya lebih enak, dan dipotongin bawang merah, bawang putih, udah tinggal cemplung-cemplung dan digoreng. Ini udah rasanya enak banget. Ini tuh bisa ngebantu kita banget, terutama untuk ibu pekerja. Tetap anaknya makan sehat, terus makanan komplit, dan makanannya tuh tetap seimbang gitu. Ini tuh enak banget. Minyak kelapanya aku suka. Ini minyak kelapa juga dari bumbu bunda. Aku juga pernah tuh beli minyak kelapa yang
kayak brandnya untuk makanan sehat gitu, tapi dia tuh bukan untuk bayi. Nah itu tuh kalah gitu rasanya, ini tuh lebih enak. Dan aku seneng banget sama minyak kelapa ini. Aku biasanya buat nasi goreng atau gorengin telur anak aku yang umur 3 tahun aja tuh dia seneng banget, karena ini harumnya tuh buat makanan tuh jadi lebih enak gitu. Nah aku juga untuk lemak tambahan aku pakai Kiddy dari Yummy Bites. Ini tuh olive oil, extra virgin olive oilnya. Aku biasanya ini kayak ngegrill ayam, atau misalnya aku kayak goreng tempe, atau untuk numis sebelum ada ini aku pakai ini. Terus ini kayak sebagai taburan aja untuk di atas buburnya anak waktu anak aku masih umur 6 bulan, untuk sebagai tambahan lemak gitu. Anak tuh umur 1 tahunan kadang suka bosan banget sama makanan yang kita kasih. Jadi kita harus pinter-pinter untuk modifikasi resep-resep makanan kita hidangkan untuk dia gitu. Salah satunya ini yang wajib banget kalian coba dan kalian beli. Ini tuh bumbu yang biasa sering kita pakai di dapur gitu. Kalau aku tuh sering banget pakai di dapur. Yang pertama itu kecap ikan. Ya, ini aku selalu pakai sih kecap ikan ini. Nah kecap ikannya tuh kayak gini bentuknya. Dia itu isinya 150 ml. Jadi semua saus-sausan di sini tuh isinya 150 ml. Terus yang aku pakai juga kecap asin. Ini kecap asin. Terus aku pakai juga minyak organik, minyak wijen. Kalau misalnya mau buat kayak chicken teriyaki, terus misalnya mau buat untuk tumis biasa aja, ini bisa dijadiin sebagai untuk menghilangkan bau amis pada ayam. Terus yang terakhir yang harus kalian punya juga itu adalah kecap manis sama saus tiramnya. Nah dua produk ini kayak sering banget bakal kita pakai. Nah anak mana sih yang nggak suka kecap manis? Kan rata-rata tuh anak tuh seneng banget sama manis, terutama sih kecap manis. Nah kalau untuk saus tiram ini kayak tumisan, simple gitu. Pakai si saus tiram ini tuh bisa jadi tuh jadi lebih enak gitu makanannya. Ini saus tiram sih aku udah ketiga kalinya beli ini karena sering banget pakai ini. Terus yang terakhir baru aja nih aku beli semua jenis beras sehat dari Bumbuda juga. Jadi tuh dia ada 7 jenis macamnya. Dalam satu dus ini tuh ada beras 100 graman. Nanti kita akan bahas secara khusus untuk ke-7 jenis beras ini, dan aku bakal liatin kalian tuh gimana aku masaknya dan anak aku suka apa enggak, dan itu bentuk tekstur berasnya tuh bedanya apa-apa. Nanti kita bahas di video. Jadi itu semuanya bumbu pendukung MPASI anak aku, dan sampai sekarang masih aku pakai untuk masak menu makanan anak aku yang sekarang umur 1 tahun 4 bulan. Semoga video ini membantu untuk mami di luar sana, atau sekedar informasi untuk kalian mama-mama baru yang baru aja mau belajar untuk memberi MPASI anak kalian. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.